semua. Bentar. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Salam, shalom. Gimana bahasa Ibraninya? Selamat pagi, Kalau Mara. kalau boker toh. Boker Tov. Oke. Pagi ini kita bersamain atau belajar bersama ya bareng Yansen Bernirian. Dari mana, More? Dari Abjad. Asalnya? Oh, asalnya sekarang tinggal di Tangerang. Oh iya, dari Ya. Tangerang. Dari Abjad Semitic Course. Di sini juga ada dari Hebrew First. Tentunya ada Kak Emilia Eka yang sebelumnya sudah 6 kali pertemuan. Kita bareng beliau belajar terkait Hebrew dan Ibrani. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke Biblika. Jadi mungkin bisa langsung saja Kak Yansen atau Mureh Yansen. Oke. Terima Ini bisa kasih. share screen ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Start. Ya. Ya, Shalom, Lekulam, Boker Tov, ya. Ngomong-ngomong tentang bahasa Ibrani ya, saya mau kasih eh, paket ya buat kita semua. Ternyata Tanakh ya, kalau beberapa orang menyebutnya Tanakh, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu Taurat, Nevi'im itu kitab para nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan ya. Atau ada yang menyebutnya Perjanjian Lama, ya kan? Kita tahu semuanya bahwa Tanakh atau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Tapi mungkin kita belum aware bahwa ada terjemahan Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Ibrani. Diterjemahkan dari Hebrew ke Hebrew, ya. Itu namanya intralingual translation ya, terjemahan dalam bahasa itu sendiri ya. Nah, kok bisa dalam bahasa yang sama masih perlu diterjemahkan? Itu yang akan kita pelajari pagi ini ya. Ternyata dalam selang waktu ribuan tahun terjadi perubahan antara bahasa Ibrani Alkitab dengan bahasa Ibrani modern, sampai-sampai bahasa Ibrani Alkitab ternyata bisa diterjemahkan ke Ibrani modern dan bisa dianggap sebagai dua sub yang berbeda. Nanti kita akan baca, kita akan sedikit teoritis di awal, tapi dari pertengahan ke belakang kita akan lebih banyak praktek baca ayatnya ya. Nah ini, yang di atas ini adalah Biblical Hebrew ya, yang di bawah ini adalah Modern Hebrew ya. Di sini mungkin Mora Emilia, More Hamam pasti langsung bisa notice perbedaannya ya, antara yang atas dan yang bawah, langsung kerasa bedanya. Oke, eh berbicara tentang sumbernya ya, ini kan banyak yang tertarik dengan kajian agama juga ya. Sumbernya dari mana sih? Sumbernya Biblical Hebrew ya. Sumber yang kita punya itu sekarang adalah manuskrip. Kenapa manuskrip? Karena autografnya itu tidak ada. Ya. Contoh banyak yang percaya kalau ini di sini saya buka Sefer Bereshit ya, Sefer Bereshit, Kitab Kejadian, kitab pertama dari Torah. Ya, ada perdebatan memang antara siapa penulisnya ya. Ada yang berpegang pada kepenulisan Moshe, ya, kepenulisan Nabi Musa. Ada yang bilang itu produk dari setelah pembuangan ya. Tapi itu bukan pembahasan kita sekarang karena itu pasti panjang, ya kan? Itu nanti belajar sejarah panjang banget. Sebenarnya itu bagus untuk dipelajari secara akademik, tapi waktunya yang nggak mengizinkan. Nah, kita ngomongin sekarang sumber yang kita punya itu salinan, bukan autograf, bukan tulisan asli penulis. Ya, ada banyak salinan. Teman-teman mungkin banyak yang tahu ada eh, Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, itu tua ya, sekitar 2000 tahun lalu. Tapi Dead Sea Scroll itu nggak lengkap, ya, potongan-potongan, fragmented. Ada juga namanya Cairo Geniza, ya ini mungkin bagi yang tertarik ya untuk melihat ini ya, Cairo Geniza itu. Ini juga naskah yang cukup tua ya salinannya, tapi dia nggak lengkap juga. Dia tidak lengkap juga ya, Cairo Geniza.
Nah, satu-satunya naskah yang paling lengkap, yang paling tua itu adalah ini ya, Leningrad Codex ya. Nah, kita bisa buka di sini. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai manuskripnya Tanakh, manuskripnya Perjanjian Lama itu ini ya. Ini disalin oleh para Masorah dari abad ke-9, abad ke-10 Masehi. Jadi ini sekitar 1.000 tahun yang lalu salinannya. Yang lebih tua dari ini nggak lengkap, yang sama-sama lengkap nggak setua ini. Ya, ini tertua dan terlengkap. Oke, nah ini yang menarik ya. Dalam Biblical Hebrew, sumber kita bukan percakapan, ya, bukan kita nggak bisa temukan orang yang ngobrol dalam bahasa ini, misalkan berita, podcast, atau lain-lain ya, tapi sumbernya adalah manuskrip ini. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini, nah ini teks yang tadi kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 3, Bereshit. Nah, perbedaan pertama adalah font, ortografi ya. Mereka punya ortografi abad ke-10 dan itu ortografinya beda. Cara mereka untuk menulis spasi, cara mereka untuk menulis titik koma itu berbeda. Itu yang pertama. Itu ada Hisham ya, Muzaris. Shalom, shalom. Nah, perhatikan kalau di dalam versi yang digital itu udah pakai spasi, sudah pakai titik gitu ya. Sementara dalam manuskrip Leningrad Codex ya, itu dia berbeda. Ini eh, ada yang mau volunteer untuk baca, tapi baca dari yang Leningrad Codex-nya ya. Dibaca sampai or ini aja ya, sampai or. Coba saya kasih batas dulu ya. Kita kasih garis aja. Sampai sini. Nah, yes, Rotse, Likro, Etze. Eh, bentar. Oke, saya zoom lagi. Boleh para dari Morim-Morim, para Morim ya. Dari Morah Emilia, More Coba Hamam. ya. Iya, Tuh ini hurufnya pakai font apa ini ya? Pakai font Fanny Times New Handwriting. Roman, bukan. Bukan Arial, Arial. Ariel ini ya. Itu Vayomer ya, More ya. Ya, Ah, betul. Vayomer Elohim Yihye. Oke, Yehi. Yehi ya. Mm-mm. Yehi Or ya. Yehi Or. Or. Yehi Or. V Yehi Oke, Or. Vayehi. Payehi Or. Vayehi Or. Oke, Meot ya. Nah, tadi intuisi modernnya Morah Emilia baca ini Yihyeh ya. Baca ini sebagai Yihyeh, tapi ini Yehi. Hmm. Nah, itu nanti kita bahas juga, Morah. Kenapa jadi Yehi, padahal umumnya dalam future tense-nya ini ya, future tense-nya Ibrani modern itu Yihyeh ya. Yihyeh. Dan kenapa di sini Yehi ya. Nah, dan kita bisa lihat juga memang begitu dia dibawa ke modern dalam terjemahan ini dia jadi Yihyeh lagi. Yang uang yang baru ada 8 Ya kan? orang. Sementara biblikalnya pakai bentuk Yehi. Nah, apa yang berubah dalam ribuan tahun itu apa yang berubah sampai ada bentuk Yihyeh, ada bentuk Yehi ya itu ya. Oke. Itu tadi ya sumbernya Biblical Hebrew sumber utamanya adalah Leningrad Codex tadi ya. Bagi yang pernah baca eh, BHS, Biblica Hebraica Sturdiatensia yang pernah tahu ya, itu Alkitab Ibrani yang di bawahnya ada footnote-nya, catatan kaki, itu diambil dari sini, Leningrad Codex ya, dan ditambah footnote. Nah, footnote-nya itu dari penerbit pasti, tapi teksnya dari Leningrad Codex. Nah, ini juga saya minta izin sama Hamore Hamam ya, saya minta izin pakai materinya. בבקשה, בבקשה. Iya, oke, Toda Rabah. Ya, jadi ini sudah dibuat oleh Hamore Hamam materi ini tentang kata kerja. Jadi kita akan fokus ke kata kerja aja. Ke kata kerja ya, kita nggak mungkin bahas semua hal. Tapi perbedaan yang paling mencolok dalam Ibrani, biblikal, dan modern itu adalah penggunaan kata kerjanya. Seperti yang ada di dokumen ini ya, eh, modern Hebrew itu punya penekanan pada kala. Kala atau bahasa sederhananya waktu ya, kita bisa bilang waktu juga boleh. Yang biasa pakai bahasa Inggris itu tenses ya, kala atau tenses. Sementara nanti biblical Hebrew ya,
Biblical Hebrew tidak punya penekanan pada tenses. Biblical Hebrew berdasarkan pada aspek ya. Nah, saya kasih besar aspek. Aspek waktu atau kala ya, tenses ya, itu berdasarkan konteks. Nah, ini yang pertama. Waktu dalam modern kita berpikir tentang kata kerja ya, kita itu berpikir tentang waktu, kapan terjadinya, apakah dulu, apakah sekarang, apakah terjadinya di masa depan. Biblical Hebrew berpikir tentang speknya, bukan waktunya. Terus bagaimana cara menentukan waktu? Waktunya itu dari konteksnya, dari konteksnya. Nah itu ya. Kalau dari teman-teman Elbrands, siapa yang sudah bisa alfabet? Boleh tolong baca satu kalimat yang di bawah, paling bawah. Ya, yang mau sukarela. Kalau enggak ditunjuk loh ini. Kalau enggak saya tunjuk loh. Marichel, ta Marichel. Oh, oke. Marichel. Iya, Yang boleh. yang paling bawah ya, Marijal ya. Ya, tapi saya pelan-pelan, guys. Oke, nggak apa-apa. Eh, Haish, Haishat, Ya, ti, Tif, ya, Tiftah, ya, tiftah, Tiftah, Ed, Delet, hadelet, ba, Babo, eh, tar, huruf I, kok huruf Kof ya, Babo, Ker. ya, baboker. Oke, Tofmeot, Marijal ya. Haisha, tiftah, et hadelet, baboker. Ya, Isya ya perempuan itu, tiftah ya. Nah ini bisa dua ya. Tiftah ini bisa dua. Tapi ini maksudnya dia ya, dia perempuan membuka. Jadi perempuan itu membuka pintunya ya pada pagi hari, baboker. Oke. Nah, ini jelas kalau dalam modern Hebrew ini jelas terjadi di masa depan ya, jelas sekali. Jelas sekali terjadi di masa depan. Ini future tense ya. Nah, ini ada tabelnya. Teman-teman bisa pakai P-Alim ya untuk cek ya. Nah, shoresnya atau akarnya jadi sama dengan bahasa Arab, sama dengan bahasa Aramaik, teman-teman semua. Akarnya itu tiga huruf, P, Taf, Het ya. P, Taf, Het. Dari tiga huruf ini ya, kata dasarnya adalah patah. Patah. Artinya adalah dia membuka. Ya, dia telah membuka lebih tepatnya. Patah. Patah, dia telah membuka. Kata dasar itu selalu dia laki-laki. Kata dasar itu ya, dalam past tense. Nih, yang tadi kita baca, itu ada dua ya. Ada yang ini, ya, kamu akan membuka itu tiftah, tapi dia akan membuka itu tiftah juga ya. Sama. Nah, kita pakainya tadi yang ini ya. Dia akan membuka tiftah. Oke, jadi kalau kita benar-benar pakai tensesnya ya, dia akan membuka. Perempuan itu akan membuka pintunya pada pagi, pada pagi hari. Kira-kira gitu ya. Kalau terjemahan dinamisnya ya. Oke. Terus kalau in future tense itu fungsinya seperti ini, ya akan terjadi di masa depan dalam bahasa Ibrani modern. Gimana dengan Alkitab? Ya, gimana ribuan tahun yang lalu orang ngomongin kata membuka? Ya, nah ribuan tahun yang lalu orang tidak punya future tense, tapi punyanya itu yang namanya adalah yiktol. Yiktol orang yang biasa belajar grammar namakannya adalah imperfect. Imperfect, ya imperfect ini dia beberapa ciri ya. Cirinya itu yang pertama dia adalah aksi terbuka. Terbuka itu artinya dia belum dalam kondisi sudah diselesaikan.
Nah, tapi si yang belum selesai itu belum tentu masa depan. Belum tentu masa depan. Bisa jadi aksinya terjadinya sekarang, tapi sekarang masih belum selesai. Ya, makanya ada penekanan juga di proses. Ada penekanan di proses, ya. Dan secara waktu itu bisa jadi masa depan, bisa jadi kini, bahkan bisa jadi masa lalu. Asalkan apapun waktunya ya, mau masa depan, masa kini, masa lampau, apapun waktunya, asal sinya itu masih terbuka, belum selesai, dan masih proses, itu bisa pakai imperfect. Kita tahu waktu itu cuma dari konteks. Kita tahu waktu cuma dari konteks. Ya, yang penting belum selesai dan proses. Nah, yang beda nanti apanya dengan modern Hebrew? Yang beda adalah mindset menggunakannya, fungsinya, tapi bentuknya sama. Kalau bentuknya itu tiftah di modern, maka di biblikal bentuknya juga tiftah, nggak berubah. Yang berbeda proses berpikirnya. Ya, saya kasih contoh satu kata lagi ya. Ani kasih contoh satu kata lagi. Baru kita baca ya, kita baca tanahnya tanpa berlama-lama ya. Karena pasti yang bikin teman-teman benar-benar penasaran adalah untuk langsung membaca tanahnya kan, bukan teori-teorinya kan. Jadi kita nggak akan lama-lama lagi di sini. Ya, kita kasih satu kata lagi aja. Ya, shoresnya atau akarnya adalah alef mem resh. Alef mem resh. Ya, artinya adalah berbicara, mengatakan ya, mengatakan. Alef mem resh ya. Ini ada present biasa ya, present ya, past, future. Ini modern ya, present, past, future. Oke. Presentnya seperti biasa ya, dibagi jadi berdasarkan gendernya atau berdasarkan jumlahnya. Ya. Omer itu berbicara untuk laki-laki tunggal ya. Ini pasti teman-teman sudah familiar, tapi kita review secara cepat aja ya. Karena kan tadi kelasnya gabungan ya, dari yang lama, dari yang baru. Nah, jadi supaya semuanya dapat, kita review cepat ya. Ya, misalkan contoh Ani Omer, ya, Atta Omer, Hu Omer, ya, terus Marijal Omer, ya, dan lain-lain ya. Laki-laki satu orang Omer berbicara. Ya. Perempuan satu orang Omeret, Omeret ya. Ya. At Omeret, I Omeret, ya. Morah Emilia Omeret ya. Terus siapa lagi yang perempuan di sini? Ya, Veretanya Omeret, Veret Eci, Omeret gitu ya. Nah, jamaknya adalah akhiran im dan akhiran ot ya, kita semua sudah tahu. Nah, bentuk dasarnya pasti amar, pasti orang ketiga untuk laki-laki tunggal dalam past tense, amar. Ya. Dan ada beberapa bentuk future yang mau saya tekankan di sini yang ini, yomar ya, yomar. Dia akan mengatakan yomar, dia akan mengatakan. Ya. Kalau kita melihat ini dalam percakapan, mendengar dalam percakapan, baca dalam buku ya bahasa Ibrani modern ini pasti ngomongin masa depan. Kalaupun ada konteks, itu biasanya ngomongin niat atau janji. Oke, bisa juga. Ya, bisa juga ngomongin niat, ngomongin janji, bukan deskripsi, tapi pasti masa depan. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka tanah ya. Kita buka tanah. Oke. Mora Emilia, apa ada yang lain lagi yang bisa baca untuk ayat ini? Coba saya target ya. Iya. Ah, Oke. Itu Hisham. ya. Befakasya, Hisham. Wiyomer Elohim, Yehior, wa Yehior. Oke, yang modernnya juga boleh? Elohim Amar, Yehior, Weni Yaor. Oke, ya, tanda kaba ya. Ini yang tadi kita bahas ya, dari kata amar ini ya, dari kata amar itu muncul di kata ini, vayomer, vayomer. Nah, yomer itu kan tadi kalau kita lihat di modern ya, yomer itu adalah future tense ya. Jadi yomer itu di masa depan ya, dia akan mengatakan di masa depan.
Tapi dalam Ibrani ya, fungsinya nggak seperti itu. Dia nggak ngomongin masa depan. Nggak ngomongin masa depan. Nah, kita bisa bisa sebut ini sebagai subnya imperfect. Tadi ada imperfect namanya ya. Imperfect ya dalam bahasa Ibrani modern, Ibrani Alkitab ya. Saya singkat aja Biblical Hebrew ya. Nah, itu ada subnya, namanya adalah vav imperfect. Ya, jadi vav dulu, ada huruf vavnya digabung sama imperfect. Nah, itu ya. Kalau huruf vav digabung dengan imperfect, ya, artinya bukan dan kala mendatang, ya, bukan dan future tense, ya. Yang itu adalah modern Hebrew. Jadi waktu dibilang bayomer bukan dan dia akan berbicara, bukan. Jadi jangan dipahami sebagai dan masa depan, bukan. Tapi pahaminya sebagai eh, ya verb imperfect ya. Itu adalah ngomongin pertama rantai rantai narasi ya. Yang kedua adalah urutan urutan tindakan. Nah, ini urutan tindakan ya. Jadi kira-kira gini, ada satu tindakan kalau dia pakai verb imperfect berarti tindakan satu, lalu tindakan kedua, lalu tindakan ketiga, lalu tindakan keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya. Tapi bukan berarti ini dipahaminya sebagai vayomer, dan dia akan berbicara di masa depan. Enggak. Itu bukan masa depan, tapi urutan. Nah, verb imperfect ini sudah tidak ada di Ibrani modern. Bentuk ini sudah tidak ada di Ibrani modern ya. Kalaupun ada itu orang yang menggunakannya untuk sastra jadinya. Tapi secara natural udah nggak dipakai lagi vayomer ini. Nah, berarti vayomer ini harusnya gimana kita pahaminya kalau dia bukan untuk masa depan, ya. Terjemahan terbaiknya justru adalah ini di Ibrani modern ya. Di Ibrani modern dia diterjemahkan sebagai amar, yang mana kita kenalnya amar itu di Ibrani modern adalah past tense. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat ya, formnya sama tapi cara menggunakannya beda. Waktu Ibrani Alkitab menggunakan bentuk imperfect, ternyata kalau kita mau cari padanannya di Ibrani modern, itu justru adalah amar. Ya, jadi waktu dibilang Vayomer Elohim, ya itu urutan dari peristiwa sebelumnya di ayat 2, bla 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 gitu ya. Lalu urutannya, lalu berbicaralah Elohim. Ya, bukan dan Elohim akan berbicara, bukan, tapi lalu berbicaralah Elohim. Nah, dalam modern Hebrew, Elohim amar, Elohim berbicara. Sederhana itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi salah satu supaya kita bisa kerasa bedanya adalah cara menggunakan tenses-tenses ini. Itu yang pertama. Ya, kalau kita mau dapat benar-benar ada banyak bedanya, tapi yang paling mendasar adalah emang apa sih bedanya biblical sama modern tenses-tenses ini ya. Apa yang modern pahami sebagai akan terjadi, ya, bentuk yang sama dipakai oleh biblical itu untuk menyatakan urutan, proses. Urutan dan proses nggak harus di masa depan. Dan perhatikan ternyata di modern itu lebih tepatnya malah jadi amar. Ya, oke. Lanjut. Kemudian Vayomer Elohim Yehior, Yehior ya. Nah, ini yang tadi Hamora Emilia baca sebagai Yihyehor ya. Waktu tadi kita buka manuskrip dibaca sebagai Yihyehor ya. Dan benar, dalam modernnya memang diterjemahkan jadi Yihyehor ya. Karena Yihyeh itu adalah kan apa akan ada gitu ya. To be untuk masa depan ya Yihyehor. Tapi Yihyeh itu ternyata punya bentuk pemendekan dalam Alkitab. Yihyeh dalam modern itu dulu di zaman Alkitab itu ada bentuk pemendekannya jadi cuma Yehi. Nah, ini yang bikin kita juga semakin penasaran. Kenapa Yihyeh bisa dipendekkan jadi Yehi? Itu adalah satu bentuk yang nggak ada lagi juga di modern, namanya adalah bentuk jasif ya. Jasif, bentuk jasif. Jasif ini adalah sub sub dari imperfect ya.
Sub dari imperfect dalam konteks penggunaan. Jadi imperfect digunakan dalam bentuk justif itu adalah deklarasi atau perintah ya atau permohonan. Bisa juga gitu. Jadi caranya di biblikal adalah waktu dibilang or itu terang ya, yehi or eh, ya secara sederhana bisa dibilang akan ada terang gitu, akan ada terang ya. Tapi di sini yang mau dikatakan bukan cuma akan ada terang, tapi dia mau memerintahkan kalau terang itu akan ada, bukan cuma mendeskripsikan. Itu kan beda ya. Kan ada terang dengan adakan terang. Itu kan beda. Adakan terang. Nah, ini sama pakai imperfect, mas sesuatu yang masih proses, imperfect, tapi kalau dia mau jadi deklarasi atau jadi perintah, dia akan dipotong. Dia akan dipotong, akan dibikin bentuk pendek. Kalau yihyeh itu ada, yihyeh itu di Ibrani biblical tuh ada ya bentuk yihyeh juga ada. Itu berbicara tentang imperfect yang biasa, kita bilang imperfect biasa. Tapi waktu imperfectnya itu jadi deklarasi dan perintah, dia dipotong. Dia dipotong. Yihyeh jadi yehi. Nah itu ya. Lanjut. Ya, yehi or, vayehi or. Nah, vayehi ini berarti vav tambah imperfect lagi kan, sama dengan vayomer ya. Vav imperfect sama vayehi vav imperfect. Ya, ini bukan future tense tapi ini adalah urutan. Yehi or ya, muncullah kan adalah terang ya, terus dan lalu adalah terang. Ya, jadi ini ngomonginnya urutan lagi, proses lagi, bukan bukan future tense. Nah, perhatikan kalau modernnya merendernya jadi pasif ya. Venihyeh or bahasa Indonesianya gimana ya? Dan dijadikan ya dan dijadikan dan diadakan terang. Ya, jadi kalau modern dia bicara tentang masa depan lalu pasif ya. Akan ada terang dan dijadikan terang. Nah, kalau di biblikal dia punya bentuk yang udah nggak ada di modern namanya jasif ya. Adakanlah terang ya imperfect dalam proses. Maka terang itu ada melengkapi. Dan ini bukan dalam satu rangkaian masa depan, tapi ini benar-benar urutan urutan tindakan. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Ibrani lebih dalam lagi dan dan bingung mau pilih jalur yang mana, aku mau belajar modern atau biblikal ya. Apakah bisa belajar salah satu dan menguasai yang satunya? Bisa. Bisa sebenarnya, tapi nanti akan ada kebingungan di beberapa tempat. Karena kita udah punya intuisi biasanya. Ada beberapa scholars itu pakar, ada beberapa pakar Ibrani Alkitab yang begitu ngomong modern dia terbata-bata. Nah, ya. Ada juga eh, orang yang sudah fasih modern, kemudian waktu baca Alkitab dia paham, tapi dalam beberapa tenses ketukar. Nah, gitu ya. Dalam beberapa tenses ketukar. Jadi bagusnya kalau memang mau belajar dua-duanya, pelajari terpisah. Pelajari terpisah supaya intuisinya berkembangnya terpisah. Feelingnya berkembangnya terpisah. Gitu. Ya, jadi memang ini bahasa yang sama, tapi udah punya percabangan-percabangan yang berbeda ya, terutama dalam menggunakan kata kerja, tenses ya. Oke, ini kita bisa lanjut ya ke ayat 4. Oke, boleh ada lagi yang mau dipilih untuk membaca, Mora Emilia? Siapa lagi ya? Siapa nih? Volunteer aja deh. Volunteer. Volunteer. Nanti pada ketakutan ini. Isya, ayo Isya, Goferet Isya, Bevakasya. Iya, sampai sampai ini aja sampai Tov ya. Saya kasih batas biar gak kepanjangan. Sampai Tov. Oke. Tadi Geveret siapa? Mora? Goferet Isya. Esya. Heeh. Feret Esya, Bevakasya. Mama Atto. Atau Marfosi deh. Marfosi yang mana ya? Oke. Marfosi, Bevakasya. Atau itu Goferet Isya ada tuh mestinya.
Nah, Halo Mora. kedengaran udah. Ya, Oke. maaf Mora tadi ini. Yang bagian mana Mora? Ini dari Bayar sampai Kitov. Oke. Iya. Bayar. Aduh, Bayar, Ba- betul. bayar ya? Ya, betul. Eh, Elohim. Elohim. Elohim eta mana sih? Eha eta Etha, etaho etaha Ethaor, oh etaor ya, etaor ya, em ka I, ki Oke, kit em kit kit kitof Kitov, ya, ya, kitof ya, betul ya, kitof betul. Top, top. Ya, Toda Asia, Toda Verat Asia ya. Lanjut lagi, muncul lagi bentuk verb imperfect, muncul lagi ya, verb dan imperfect. Nah, kalau intuisinya modern akan bilang dan dia akan melihat gitu ya, dan dia akan melihat ya. Tapi lagi-lagi imperfect itu dalam biblical dia bukan bicara tentang tenses tapi bicara tentang proses utamanya. Jadi ini sebenarnya urutan setelah yang terjadi di ayat sebelumnya urutannya gimana? Lalu dia melihat ya, urutan narasi, proses. Lalu dia melihat, yang melihat siapa? Elohim melihat ya, Ad-Haor melihat ya, or itu sebagai objeknya ya, terang itu Kitov. Nah, Kitov ini agak aneh juga nih kalau kita pakai intuisi modern ya. Kenapa Kitov? Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan biasanya menerjemahkannya ayat 4 ya. Ya. Dan Tuhan melihat terang itu ya bahkan dia pakai was ya. Apa yang kita biasa baca sebagai future tense dia pakai was ya, bacanya past tense. Was good. Ya, tapi apakah kata ki ini mencerminkan was dalam bahasa Ibrani pada umumnya percakapan? Enggak ya. Nah, ini kita bisa mengerti tapi kerasa aneh memang kok gitu ya. Nah, perhatikan gimana cara modern ngerendernya ya. Elohim ra'a, past tense ya. Elohim melihat, et haor. Oh, ternyata padanannya bayar itu kalau dipadankan ke modern lebih tepatnya malah ra'a ya. Apa yang dipahami sebagai imperfect di biblical ternyata itu jadi past tense di ininya di modernnya. Et haor ya, terang itu vekava. Nah, ini lagi-lagi ya. Karena kata ki ini aneh, dikasih penjelas ya, dan menetapkan kava ya, dan menetapkan shehutov bahwa itu baik. Nah, kalau Ibrani Ibrani biblikal dia nggak sama sekali bilang masalah ketetapan ya, ya masalah nggak bilang menetapkan, dia ngomongin evaluasi secara ontologis. Ontologis itu hakikat, bukan menetapkan. Kalau menetapkan itu kan kayak administrasi ya, menetapkan gitu ya. Ini ontologis ya, Tuhan melihat orang itu baik, secara hakikatnya baik. Ya, di modern kerasa aneh, dibilang Tuhan menetapkan kava, menetapkan. Nah, she ini juga nggak ada di ini ya, nggak ada di biblikal ya. She ini cuma ada di modern. Ini keunikannya modern ya. Shehu bahwa itu baik. Nah, kava ini ya, ini juga satu momen. Ini justru keunikannya modern, bukan keunikannya biblikal ya. Nah, oh ya, saya lupa bilang, Ani juga lupa bilang ya. Kenapa bisa terjadi perubahan ini? Ya, bentuk yang sama dipakai dengan cara yang berbeda. Kenapa bisa? Yang jelas pengaruh paling kuatnya adalah pengaruh cara berpikir tata bahasa Eropa. Ya, Ibrani modern punya cara berpikir tenses ala Eropa. Kenapa? Karena para penuturnya Ibrani modern itu adalah para diaspora Yahudi di Eropa yang kembali ke ini ya, kembali pulang. Ya, ada yang Askenazi ya, ada yang Sephardic ya, entah dari Jerman, Polandia itu ya, Askenazi atau Spanyol, Portugal, Sephardic.
cara berpikirnya itu adalah cara berpikir past, present, future. Maka Ibrani modern itu adalah Ibrani Alkitab yang dihidupkan kembali, tapi dikasih cara berpikir Eropa. Dikasih cara berpikir Eropa. Nah, ribuan tahun yang lalu, cara berpikirnya tentang waktu nggak seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi mau volunteer dari Bayafdel sampai selesai? Mungkin dari Ada? anak-anak abjad kali. Ayo, Oh ya, boleh. tanya tuh. Oke, Bivakasya, Vera tanya. Sampai habis ya. נכון. ויבדל Ya. אלוהים בין האור ובין החושך. Uvin Hahoshech. Ya, bagus ya. Vayafdel. Nah, Vayafdel lagi-lagi ya. Verb imperfect ya. Kayaknya Alkitab itu penuh dengan verb imperfect ya. Hampir nggak mungkin kita baca Alkitab tanpa ketemu verb imperfect, apalagi yang narasi. Kecuali baca puisi ya. Baca puisi misalkan, baca Sefer Tehillim ya, kitab Mazmur itu ya. Kemudian Sefer Mishlei, kitab Amsal. Oke, mungkin kita bisa ketemu lebih sedikit. Itu pun masih ada. Tapi baca yang narasi, baca yang cerita ya, itu nggak mungkin kita nggak ketemu. Karena cerita itu kan ngomongin urutan ya. Habis begini, 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 begini. Nah, itu diurutkannya, dirantainya pakai apa? Verb imperfect. Bukan verb future tense lagi-lagi, verb imperfect. Ya. Dan selalu modern menerjemahkannya sebagai past tense ya. Vayafdel, lalu dia, ya, mebadel ya, memisahkan, Elohim memisahkan, bein haor, antara terang, ubein hahoshech, dan antara gelap. Nah, perhatikan sekarang modernnya gimana menerjemahkannya. Ve Elohim, ya, dan Elohim hifdil. Nah, ya, hifdil itu lagi-lagi past tense ya. Hifdil ini bentuk hifil ya, bentuk hifil. Dan Elohim memisahkan bin haor ubin hahoshek ya. Gitu. Terus ini juga ya, ada kecenderungan dalam Ibrani biblikal, ada kecenderungan kalau si kata kerjanya ini muncul duluan, baru kata ininya, baru subjeknya. Sementara begitu sampai ke modern, subjeknya jadi duluan. Ya, misalkan kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Elohim memisahkan gitu ya. Sementara dalam biblical Hebrew ada kecenderungan untuk bilang itu memisahkan Elohim, ada kecenderungan seperti itu. Ya. Nah, sintaks ini sintaks ya, urutan katanya dalam modern ya mungkin bisa lebih baku ya. Bisa lebih baku Elohim memisahkan, tapi di Alkitab kata kerja itu sering muncul duluan. Nah, kalau subjeknya muncul duluan, itu berarti bukan beda arti, beda penekanan. Ya, contoh. Kalau mau kasih contoh itu gampang ya. Tinggal kembali ke ayat 1. Kita kembali ke ayat 1 itu pasti kita ketemu contohnya. Ayat 1 ya. Ya, kita semua bahkan mungkin udah ada yang hafal ya. Bereshit bara Elohim. Oke. Ayat 1 kata kerja dulu juga ya. Oke, ayat berapa ya yang subjeknya dulu ya? Oh, kita masuk ke pasal lain deh. Ya, masuk ke pasal 3 ya. Oke, pasuk shalos ya. Nah, ini subjeknya muncul duluan nih. Subjeknya adalah ular ya. Vehanahash dan si ular baru hayah ya. Dan si ular adalah cerdik dan lain-lain gitu ya dan seterusnya. Umumnya di Ibrani Alkitab ya, itu adalah kata kerjanya dulu baru subjek. Nah, kalau ada momen di mana subjeknya muncul duluan, berarti itu penekanan. Berarti mau ngomongin kalau yang melakukan itu si ini loh, bukan yang lain. Ada penekanan. Itu nahas, ya, bukan yang lain. Tapi kalau nggak ada penekanan, biasanya pasti verbnya dulu, kata kerjanya dulu yang duluan. Ya. Makanya tadi kita baca ya, begitu dibuat ke modern, kita mundur. Ya, begitu dibuat ke modern ya, modern akan langsung mengubah itu jadi subjeknya dulu. Ya, di ayat berapa tadi kita sampai 4 ya. Ya, Elohimnya di depan kan, ve Elohim hifdil. Sementara kalau di biblikal, vayafdel Elohim kata kerjanya dulu ya. Itu juga perbedaannya, masalah sintaksnya juga.
Oke, kita lanjut ya ke ayat 5 ya. Eh, saya belum banyak kenal ya. Syifa, boleh saya minta tolong lagi Mora Emilia. Karena saya belum banyak kenal dengan teman-teman L-Branch ya, tapi saya sangat senang bisa ketemu dan diskusi di sini. Yuk, teman-teman, siapa nih yang mau volunteer baca? Iya. More, ini mumpung mumpung tadi pas lagi ada pertanyaan juga, nggak Oh, apa-apa ya, boleh ditanya. Jadi oke. mungkin nggak karena subjeknya tidak terikat dengan waktu, makanya Mhm. pakai imperfect. Mungkin nggak karena subjeknya tidak terikat dengan waktu, makanya pakai imperfect. Karena subjek tidak Maksudnya dengan waktu. subjeknya ini Elohim ya maksudnya ya. Ah, Oke. Kita bisa lihat subjek yang manusia ya sekarang ya, yang jelas terikat waktu. Eh, ada banyak ya, kita misalkan cerita yang kita semua tahu ya. Tadi kan ada apa intertekstualitas ya, dengan Al-Qur'an. Nah, ini ceritanya ada di Al-Qur'an juga ya. Nabi Yunus. Nabi Yunus kita semua kenal ya. Nabi Yunus ceritanya gimana ya. Nah, ini kita akan bisa temukan di ayat-ayat ini, dia dipakai untuk subjek yang tidak terikat waktu, yang adalah Elohim, ya, tidak terbatas oleh waktu, tapi dia dipakai juga untuk Yunus, dan kita tahu Yunus terbatas waktu ya. Pertama dia dipakai untuk Elohim, ya bahkan di sini pakai namanya ya, Yod He Vav He, IHWH ya. Vayehi devar Adonai Elionah ben Amitai Lemot. Vayehi itu Vav imperfect ya, maka ada ya gitu ya, atau kalau mau dinamis maka datanglah, maka muncullah firman Tuhan Davar Adonai Elionah kepada Yonah ben Amitai, anaknya Amitai Lemor. Terus ada perintah dari Elohim. Ya, ini kalau bentuk imperatif sama ya dengan modern ya. Leh itu sama ya. Bangkitlah, berjalanlah. Ini dari apa? Halah ya, dari holeh kalau ininya present tense ya. Nah, itu sama. Kalau bentuk perintah sama, yang beda imperfect tadi. Leh el Nineveh ke Ninive, Air Hagedola, kota besar itu, ukra aleha, dan berserulah padanya, maksudnya kepada kota itu ya, karena kotanya ini feminim, dia pakai bentuk feminim ya, ki alta, karena telah naik ra'atam, kejahatan mereka, levanai. Oke, nanti ayat 3. Ayat 3 ini subjeknya terbatas waktu, subjeknya Yonah. Tapi dia pakai beruntun, verb imperfect. Vayakom, lalu bangunlah Yonah. Imperfect, terbatas waktu. Livroah, untuk kabur, boreah gitu ya, untuk kabur, tarsisha, tarsis. Bentuk ini ada ya, bentuk ini di modern ada ya, akhiran hei untuk ngomongin le tarsis itu ada ya. Tarsisha itu sama dengan le tarsis itu ada kan. Milifne Adonai. Nah, ini lagi. Bayeret, maka turunlah. Ya kan? Vav imperfect. Yunus ini, bukan Elohim ya. Bayeret Yafo, lalu turunlah dia ke Yafo. Vayimsa Ania, lalu dia menemukan perahu Ba'a Tarsisha yang datang ke Tarsis ya. Nah, di sini ba'anya ini lebih baik dipahami sebagai future tense loh. Kalau di biblical. Padahal ba'a itu kalau di modern tense ya. past tense. More mestinya. Past tense. Sementara ini ngomongin ba'a maksudnya ba'a itu ngomongin komplit. Komplitnya di masa depan ya, tapi komplit. Kita kan mungkin ba'a tapi kalau di Alkitab itu bisa masa depan. Ba'a Tarsisha, Bayiten, lalu dia memberikan dari Nathan ya, lalu dia memberikan ya, Shekhara, ya pembayaran untuk si kapalnya tadi ya. Vayeret, lalu dia turun ke dalamnya, maksudnya ke dalam kapalnya ya. Lavo untuk datang Imahem bersama mereka Tarsisha ke Tarsis milifne Adonai dari hadapan Tuhan. Ya, jadi di seluruh narasi Alkitab ya, untuk menyambung narasi setelah begini, verb imperfect dipakai untuk subjek apapun. Subjek manusia, subjek ilahi, ya, subjek manusia terbatas waktu, ilahi nggak terbatas waktu, semuanya pakai verb imperfect. Tapi memang yang bayehi ya, itu kebanyakan hanya Elohim. Yang maka adalah, nah, itu yang berbicara maka ada itu cuma Elohim. Tapi kalau imperfect, itu semuanya pakai imperfect ya. Semuanya pakai imperfect.
Nah, mumpung lagi di sini kita juga bisa bahas ya. Di sini ada 2 kali kata turun nih muncul. Vayarat, Vayeret ya, maka dia turun. Nah, jadi kalau permainan sastranya kitab Yunus itu digambarkan turun berkali-kali. Kata Vayeret ya, maka dia turun itu muncul berkali-kali. Jadi dari rumahnya dia turun ke Yafo, Yafo itu kota pelabuhan. Dari Yafo dia turun ke kapal. Nanti kita baca di ayat selanjutnya, dari kapal dia turun ke dek kapal, itu pakai Vayeret lagi. Nanti dari dek kapal dia turun ke laut, Vayeret lagi. Nanti dari laut dia dimakan ikan, dia turun ke dasar laut, itu pakai Vayeret lagi. Nah, itu disengaja permainan sastranya. Vayeret, 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 Vayeret ya. Dari rumahnya ke Yafo, ke kapal, ke dasar kapal, ke laut, ke dasar laut. Nah, itu. Sampai nanti akhirnya dia dikatakan di pasal 2 turun ke Sheol. Sheol itu dunia orang mati. Ya, itu. Ya, jadi permainan sequence urutan Vayeretnya juga itu berpengaruh dan itu digunakan untuk yang tidak terikat waktu. Nah, itu menarik ya. Ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena memang kebetulan kita bacanya tadi Bereshit ya, yang itu subjeknya Elohim semua. Jadi memang kita perlu baca yang subjeknya manusia. Itu. Saudara Bang More. Befakasya, Besakasya Hamorah ya. Tadi sampai ayat berapa ya? Yang 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 ya? 4 atau 5, iya. Dan lagi loading ya. Coba ya. Mungkin yang Kali ini siapa saya nggak namanya tahu nih. yang mau baca, mungkin Geveret Ursa kah? Geveret Ursa, Iya, Ulay at ya. sambil Okay, I will try. Oke, iya. Anissa. Tapi tunggu ya, Feret ya. Ini Iya. masih loading. Oh iya. Oke, sampai di sini tadi ya. Elohim. Oh, ini tinggal yang modernnya ya. Oke, sebentar. Nah, iya. Pantesan kok cuma 1 baris. Ya, ternyata yang biblikalnya ketutup. Tadi udah sampai mana ya? Sampai frasa yang mana ya? Oh, tadi baru sampai 4 ya, belum 5 ya. Oke. Boleh Geveret Ursa Befakasya ayat 5 ya. Sampai selesai deh. Dari situ ya. Vayikra Elohim Laor Yom Vela Hoshech Kara Laila Va Vayehi Eref RF ya, bagus. Vayehi Boker Voker Voker ya. Yom Ehad. Ya, bagus ya, sangat lancar. Bagus, oke. Nah, lagi, verb imperfect ya, bukan future tense, bukan dan dia akan mengatakan, tapi lalu dia mengatakan, ya, proses ya, Vayikra, Elohim, lalu Elohim menyebut ya, lebih tepatnya menyebut ya, Or, kepada terang itu Yom, ya, terang itu disebut sebagai Yom, sebagai hari atau siang. Vela Hoshech, ya, dan kepada gelap, para Laila. Nah, di sini muncul ya, muncul bentuk yang kita kenal di modern sebagai past tense. Nah, di sini sama nih. Ke modernnya nggak berubah ya. Akhirnya kita ketemu kata kerja yang di modern nggak berubah ini pertama kalinya ya. Para Laila. Karena ini udah mau kesimpulan dari hari pertama ya. Disebut sebagai Laila, malam ya. Vayehi aref ya, maka jadilah ya. Bukan masa depan ya, ini lagi-lagi Vav imperfect Vayehi aref, terjadilah petang. Vayehi voker, terjadilah pagi. Yom echad, hari pertama. Kita lihat modern ya. Ya, subjek pasti di awal. Di modern ya. Elohim kara laor yom. Ya, bagi teman-teman penutur modern pasti ini terasa lebih natural ya. Elohim kara laor yom. Lebih daripada Vayikra Elohim laor yom. Pasti ini lebih natural. Ya. Elohim kara laor yom. Ya, vela hoshech u kara laila. Ya, dan kepada kegelapan dia, ya, subjeknya dibuat ini ya. Dibuat lebih jelas ya. Nah, di sini kan kara, siapa yang kara? Nggak ditulis yang kara, dia pakai konteks sebelumnya Elohim. Di sini diulangi lagi, who ya, Elohim, dia.
kara Laila. Vehayah. Nah, hayah ini past tense ya kalau di modern ya. Vehayah. Sementara kalau di biblikalnya pakai verb imperfect. Vayehi. Di modernnya vehayah. Vehayah aref uvoker. Ya, maka jadi petang dan pagi shel yom echad dari hari pertama. Nah, ini lebih apa? Sintaksnya lebih jelas ya. Nah, ini kan vehi eref vehi voker yom echad hari pertama. Kalau ini jadilah petang dan pagi dari hari pertama. Nah, itu kan lebih kata shel ini membuat lebih jelas ya sintaksnya. Nah, shel ya. Nah, shel ini jarang juga digunakan di biblikal ya. Shel jarang. Ini juga salah satu cirinya modern untuk lebih menekankan apa sesuatu dari sesuatu, something of something, shell itu biblikal. Mungkin ini ya kita baca 3 ayat doang dan bisa kerasa memang perbedaannya. Kita bisa tahu itu bahasa yang sama tapi udah berubah karena zaman ya, langsung bisa kerasa. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang mau belajar modern ya, itu tentu sangat baik ya untuk apa real living language ya, bahasa yang benar-benar hidup ya itu. Nah, tapi kalau mau switch ke biblical ya bisa pakai berbandingan seperti ini ya. Karena teman-teman yang udah bisa modern harusnya nggak usah belajar ulang ya. Cukup dibandingkan nanti lama-lama kerasa sendiri beda formnya ya, beda bentuknya. Ini adalah terjemahnya namanya Mikra Mevoar ya. Scripture with penjelasan. Apa bacaan dengan penjelasan ya. Ini oleh David Hohaf. Ya dia ini rabi sekaligus pakar Ibrani Alkitab. Nah, memang ini digunakan udah secara luas ya bagi penutur Ibrani modern yang waktu mau switch ke Alkitab ada beberapa form yang aneh, terus ada beberapa tenses yang ketukar. Nah, ini jadi salah satu jalan untuk switch. Oke, kita pakai dulu ini sebelum ke biblikalnya. Ini bisa jadi jalan switch ya. Atau opsi lain bisa belajar terpisah ya. Makra Arabik ya. Kalau di Arabik apa itu? Makra, makro. Bacaan. Bacaan. Oh ya, bacaan. Ya. Nah, atau bisa dipelajari secara terpisah ya. Jadi memang begitu percakapan, intuisi biblikalnya ngerti tapi ditahan dulu. Begitu baca Alkitab, intuisi modernnya ditahan dulu. Nah, bisa dipelajari terpisah juga. Ya, karena pada dasarnya tetap bahasa yang sama. Ya, kira-kira ini yang bisa kita saya Ani bahas untuk ini. Ya, itulah keindahannya ya. Satu bahasa bisa, bahkan gini, ada satu, aduh saya lupa, Ani lupa penulisnya siapa ya. Ada satu buku ya, ini dari Cambridge ya. Bukunya ngomong gini, bahkan Biblical Hebrew aja di eranya Moshe dengan eranya nanti pasca pembuangan itu juga udah berubah. Jadi di inside biblicalnya aja, kalau kita baca misalkan Sefer Bereshit dengan nanti Sefer Nehemiyahu, nah itu bahkan berubah apa form Hebrew-nya di dalam biblicalnya ya. Apalagi kalau udah ke modern ya. Nah, oke. Ini aja saya kembalikan ke Elbrand's talk. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan ke More Jansen. Ya. Kayaknya anak-anak Elbrand penasaran banget ya. Semoga dapat ya teman-teman ya keindahan dan keunikan masing-masingnya ya. Saya ini sih More, saya mau memberikan insight ya dari saya sebagai orang yang duluan belajar modern. Tadi benar yang More bilang, intuisi saya mengatakan yih, ya kan? Padahal itu dia adalah kata perintah kan yehi. Dan Iya. itu kalau di konteksnya modern itu kan kata-kata yang kuno sekali, kata perintah yang kuno seperti bangkitlah gitu, bukan pergi gitu kan, ada lahnya gitu kan, bangkit gitu kan, bangun seperti itu. Itu interesting sih. Itu interesting sekali, maksudnya dari mana bisa jadi seperti itu, ya ini lebih tercerahkan. Dan itu menarik sekali. Kita kayaknya mesti sering-sering deh kayak begini. Saya sering-sering diskusi ya. Kita mungkin bisa sering baca paralel ya, baca paralel ini. Kita bikin misalkan sesi baca paralel antara biblikalnya dengan modernnya.
Iya Ya, betul. karena kan Karena begitu ketemu yang iya, modern ini langsung terang semua. Oke, Elohim Ra'a langsung seperti itu. Elohim Ra'ait Haor langsung gitu kan. ya, Padahal sebelumnya dia memang benar-benar pakainya imperfect gitu loh. Imperfectnya kan imperfect. langsung konteks logika berpikir modern kita kan mikirnya, oh ini atit nih, ya kan? Notit ya, ya, lo Padahal abar ya. kalau kalau di Arabik ada dia fi'il madi sama mudore dan mudore itu memang eh, Oh, konsepnya sama persis ya teman-teman Elbran ya. Sama More Hamam, tahu banget nih More Hamam, Mudaris Hisyam, ya kan? iya. Konsepnya sama cara berpikirnya ya. Oh, coba saya minta tolong dong kalau di Arabit gimana ya Nah untuk tuh, insight Pak, ke ada yang kita coba. penasaran juga nih. Jadi, Saya malah jadi penasaran ya, Ani penasaran. Hamare hamam, Mungkin hamare hamam. Morehama, ayo Mudari More Syam Hamam. boleh. Mirip banget sih konsepnya ya antara dengan apa namanya. Kalau Ani melihat mungkin, Ani kan memang dasarnya Arab ya. Hmm. Perbandingan antara Biblical Hebrew dan Modern Hebrew itu mungkin dapat dipadankan dengan perbandingan antara Quranic Arabic mungkin Ani bahasakan ya. Hmm. Quranic Arabic dengan MSA, Modern Standard Arabic. Hmm. Nah, cuman bedanya mungkin kalau di MSA VSO susunan kalimat verb subject object yang kata kerjanya duluan tuh masih cukup umum. Karena kan memang Oh. apa namanya bahasa Arab itu dalam proses perkembangannya tidak menjalani yang dijalani oleh Hebrew ya. Iya, Revitalisasi Hebrew yang disebutkan Kak Jansen tadi kan memang banyak dipengaruhi linguistik Barat. Kalau Arab kan mungkin iya. tidak sebanyak itu sehingga mereka masih melestarikan VSO salah satunya. Tapi sekali lagi menariknya adalah Ani pun ya sebagaimana yang kita sedang diskusikan di sini ya. Kalau diadakan sesi misalnya pembahasan antara Quranic Arabic dengan MSA yang mana Ani dasarnya MSA. Hmm. Ani juga akan selalu menyarankan kita harus tentukan fokusnya. Kalau untuk kajian tafsir, kajian yang bersifat apa namanya liturgis ya, teks-teks suci, ya pelajarilah yang Quranik, bukan MSA. Sedangkan kalau ada kepentingan untuk komunikasi, meskipun nanti bahasa Arab memang dia punya dialek ya, yang mana Hebrew kan dialeknya belum sejauh itu ya. Belum. Nah, belum sejauh itu ya perbedaannya dialek antara spoken Hebrew dengan apa namanya modern Hebrew dengan biblical Hebrew. Modern Hebrew dan spoken Hebrew tidak sejauh itu. Nah, kalau Arab kan udah kacau lah itu ya. Hmm. Amiyah itu udah bisa beda jauh ya. Jadi memang mungkin yang bisa Ani sharing di sini adalah antara Arab dan Ibrani ini punya level atau punya perbandingan yang mirip, mirip sekali. Mirip sekali antara liturgisnya, teks sucinya dengan yang bakunya di masa modern. Hmm. Gitu Iya. sih. Memang itu benar ya kalau kita ada satu ini baru 2020 ya. Geoffrey Khan Pronunciation Biblical Hebrew ya. Ini Cambridge lagi-lagi ya. Memang studi semitik di Cambridge itu ini ya maju ya. Jadi jadi Ani sendiri Morehama banyak pakai sumber-sumber Cambridge untuk ini apa tentang dari biblical ke modern itu cara belajarnya pakai ini. Memang di sini Geoffrey Khan ini bikin penelitian sebenarnya bagaimana sih pronunciation biblical Hebrew dibandingkan modern. Dan Geoffrey Khan itu menyarankan kalau mau tahu pronunciation yang lebih akurat dari biblical Hebrew, cek pronunciation Arab. Dia bilang gitu. Karena pronunciation Arab itu lebih preserve Semitic kuno, terutama classical Arabic ya, atau Quranic Arabic tadi yang dibilang Muhammad ya. Itu lebih preserve Semitic kuno, dan pronunciation modern Hebrew itu lebih kepengaruh dengan Eropa, lebih kepengaruh Eropa. Bahkan itu dulu itu ada namanya ini, kitab itu ditulis dalam Judeo-Arabik. Judeo-Arabik, Ani juga belum paham Judeo-Arabik ya, tapi itu ditulis dalam Judeo-Arabik. Judul kitabnya itu adalah Hidayat Al-Qari. Hidayat Al-Qari. Nah, jadi yang para masorah si penyalin ini ya, penyalin teks masoretik yang tadi kita lihat ini ya. Ini kan tadi kita baca teks masoretik. Nah, mereka itu ternyata bukan hanya menyalin teksnya, ternyata mereka bikin satu buku lain, dan buku itu adalah panduan pronunciation, dan itu lama nggak dipelajari.
baru 2020 dipelajarin lagi. Ternyata mereka bikin apa? Buku pendamping pronunciation di situ, dan pronunciation-nya itu benar-benar mirip dengan Arabic yang Quranik, yang classical Arabic ya. Pronunciation-nya dan bentuk-bentuk grammar-nya juga ya. Nah, jadi memang kalau dibilang perbandingannya ini mirip ya dengan antara classical Arabic dengan MSA ya, ya bisa dibilang Jeffrey kan juga sudah ini ya, sudah mengonfirmasi itu ya. Karena waktu dia cek biblical dia lebih compare-nya ke classical Arabic bukan ke MSA. Buku yang karya Masora tadi, apa judulnya Amore? Hidayat Al-Qari itu ada Hidayat di Al-Qari. volume 2-nya dari ini. Sebentar ya. Volume 2-nya. Ya ini dia bukunya ya, Hidayat Al-Qari ya. Guide for the Reader ya. Volume 2. Ditulis oleh Masora, berbahasa Arab bukunya berarti ya. Ya, Judeo-Arabic. Judeo-Arabic, oke. Ya, Oh, menarik Judeo-Arabic sekali. ya. Ini kita bisa lihat misalkan. Jadi si Geoffrey Khan ini buat 2 volume. Volume 1 adalah penjelasan dia. Volume 2 adalah dia menerjemahkan Hidayat Al-Qari ini ke bahasa Inggris. Itu volume 2 dari bukunya. Jadi volume 2 bukunya itu sebenarnya buku orang. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Pronunciation guide-nya. Ini masih introduction ya, coba. Nah, ini bukunya ya. Bukunya seperti ini. Jadi, Ani juga belum bisa memahami dengan baik ya, karena belum belajar Judeo-Arabic ya. Ani belum familiar sama sekali dengan Judeo-Arabic ya. Ini bahasa Arab ini, ditulis dalam. Bahasa Arab ya. Iya. Ditulis dalam. Ya kan? Dalam aksara Hebrew ya. Nah, tapi dia terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, ini ada panduan pembacaan ya. Panduannya terkait pronunciation, terkait grammar. Jadi orang zaman kuno udah bikin grammar ternyata. Selain mereka salin kitabnya, mereka udah bikin grammarnya. Nah, ini. Nanti bisa Ani titipkan ke Hamora Emilia ya untuk dikirim ke teman-teman Elbrand juga. Hidayat Al-Qari ini. Itu dari Ani. Oke. Ada yang mungkin teman-teman mau bertanya, kalau enggak kita open cam dulu yuk, kita foto bareng dulu. Nanti habis itu boleh mau tanya lagi, silakan. Shh, ambil sisir. Shalom Isya. Gak apa-apa ya buat kenang-kenangan. Nanti kapan-kapan kita adakan lagi kok. Seperti ini. Boleh ya? More ya? More. Boleh. Dengan Harus, senang hati. Shimha. harus. Ini kan asik nih, ya kan Asik banget. ngobrol-ngobrol gini. Boleh tanya satu, More Hansen. Iya, boleh. Itu Nikut kan mempermudah untuk memperbaca Oh baca iya. itu dari Masore. Kenapa terus dihilangkan? Terus kan mereka morph menjadi modern Hebrew. So why is it that dibuang begitu loh ya? Maksudnya Nikutnya. Oke, terima kasih Guferiatur saya. Iya. Di modern Hebrew sebenarnya memang Nikut nggak pernah dibuang ya, cuma karena orang sudah fasih ya, jadi orang tidak butuh lagi di setiap tempat, ya, misalkan di teks berita, di teks papan-papan di pinggir jalan ya, orang nggak butuh karena sudah fasih. Tapi bukan berarti Nikut hilang ya, Nikut nggak pernah dihilangkan, tapi tidak diperlukan untuk yang sudah fasih, lebih ke situ ya sebenarnya. Terus sebenarnya di zaman kuno juga, memang orang baca itu tanpa Nikut ya. Contoh tadi kita kan buka Leningrad Codex dari para Masorah ya, salinannya para Masorah. Tapi kalau kita buka salinan yang lebih tua, misalkan Dead Sea Scrolls, Naskah Laut Mati ya. Naskah Laut Mati itu ditulis tanpa Nikut. Naskah Laut Mati ya. Dan pasti autografnya yang ditulis oleh Moshe asli itu ya, itu pasti tanpa Nikut. Bahkan aksaranya Paleo Hebrew, bukan aksara yang sekarang ya. Jadi kalau kenapa banyak sekali tulisan modern Hebrew tanpa Nikut ya, itu sebenarnya cuma karena mereka sudah fasih ya. Misalkan kayak di sini ada Morah ya, Morim dari Abjad dan Hebrew verse ya. Itu pasti sudah bisa tanpa Nikut karena sudah fasih ya. Bukan karena tidak
bukan karena dibuang, tapi karena oke udah bisa, nggak perlu lagi gitu. Lebih kayak gitu, Geveret Ursa. Toda. Toda. Ya, Bifakasya. Udah mau diakhiri? Kita Oke. foto dulu, dokumentasi. Nggak apa-apa ya, Geveret Iva ya. Iya, oke deh. Oke, saya hitung dulu ya. Ehat, Staim, Shalos. Sebentar, sekali lagi karena ada yang baru on cam. Sebentar. Udah pinter saya screenshot sekarang. Oke. Ehat, Staim, Shalos. Oke. Saya kembalikan panggungnya ke Elbran, boleh kalau misalkan masih ada lagi, kalau enggak udah boleh. Udah selesai, More? Cukup, oke. Pasti banyak banget ini pertanyaan. Nanti mungkin besok-besok kita bisa adakan lagi ya teman-teman. Todaraba, More Jansen, Bifakasya. More Bifakasya. Hamam, Uti tanya, teman-teman Elbran, ya teman-teman dari Abjad Semitic Course, teman-teman dari Elbran Stock, luar biasa banget pagi hari ini, hari Minggu ini masih kumpul di sini kita membahas Hebrew Biblika. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman ya. Toda. Toda, Hamore. Leitraut, Toda leitraut, Raba. leitraut. Terima kasih.